kalau kamu lebih nyaman di depan komputer gitu, nggak langsung berinteraksi dengan manusia, karena kan kalau IELTS kan interaksi langsung ya sama manusia ya. Kamu bisa ngambil TOEFL IBT gitu sih. Oke. Kalau Kak Mariam dulu ngambilnya apa, Kak? Aku ngambil IELTS. Oh, wow. Spill ininya, skornya. Adalah. Selamat datang di podcast Ruang Berpijar. Tempatnya ngobrol seru Sambil belajar bareng gue Ruli dan gue Sheris. Nah, podcast Ruang Berpijar ini bakal banyak banget nih informasi yang bakal kita share, tentunya dengan narasumber yang menarik nih. Betul. Yang berpengalaman nih pastinya. Betul. Kita nggak akan jauh-jauh nih Pembahasannya ya. Kalau nggak bahas dunia pendidikan, dunia digital, dunia karir, dunia usaha, dan juga dunia industri. pokoknya seputar itu semua kita bakal Pokoknya bahas. luas banget ya, Rul. Nah, tapi buat Sobat Sobat Pijar Pijar yang belum tahu nih tentang Pijar nih, boleh dijelasin nggak share Pijar tuh? Boleh dong, kita jelasin dikit ya Rul ya, oke. Jadi Pijar adalah platform pendidikan di bawah naungan PT Telkom Indonesia. Saat ini jadi Pijar itu punya 5 produk nih Rul, banyak nih. Bisa digunakan juga untuk teman-teman dari segala segmen Rul, dari anak-anak sampai dewasa. Apa aja tuh Rul? Ada 5 produk ya tadi. Iya, ya? ada 5 produk. Ada Pijar Sekolah, Pijar Mahir, Terus. Pijar Camp, Terus. Pijar Kampus, Terus. Pijar Korpu. Ada Segmennya juga banyak banget ya Pijar pastinya. Belajar satu lagi. Mantap. Banyak banget, jadi segmennya tuh bisa masuk semua lah. Oke. Nah, di podcast Ruang Berpijar kali ini kita mau bahas apa nih, Share, kira-kira? Temanya menarik banget sih, Rul. Ini gue sangat menunggu sih nih. Karena mungkin Untuk lo juga pembahasan butuh tahu akan hal ini kan? Iya, betul. Mungkin juga Sobat Pijar juga banyak banget nih yang butuh podcast ini. Emang di episode ini kita mau ngomongin apa sih, Share? Jadi tema kali ini kita mau ngangkat soal kuliah di luar negeri, siapa takut? Narasumbernya siapa nih? Narasumbernya yang pasti udah berpengalaman banget nih, Rul. Terus ini lagi lulusan LPDP lagi, Rul. LPDP. Iya, mungkin kita langsung bahas aja kali ya. Langsung kita panggil aja ya, Rul. Oke, boleh deh. Oke. Ya udah, kita panggilin Kak Mariam Kanita. Hai, Kak Mariam. Selamat datang. Terima kasih. Oke, Kak Mariam boleh dikenalin dikit nggak Kak? Apa sih Kak? Kak Mariam itu waktu tuh beasiswa LPDP-nya itu di tahun berapa gitu? Ya, jadi aku dapat beasiswa LPDP tahun 2018 ya, Desember 2018. Berangkat kuliah ke NYU, ke New York University. Oh wow. Itu Agustus 2019 dan lulus 2021. Oke, berarti itu ngambilnya S1 atau S2 Kak? Aku ngambil S2. Oh S2. Jurusan apa tuh Kak kalau boleh tahu? Aku ambil General Psychology. Wow, General Wah. Psychology, iya. Itu linear sama S1-nya? Ya, kebetulan S1 aku di UNJ itu jurusan psikologi. Oke. Berarti kalau LPDP itu daftarnya di 2018, terus berangkatnya baru 2019? Yap, that's right. Selama berapa tahun tuh? 2 tahun. Sampai S2 2021 ya? Ya, sampai 2021. Oh iya, karena S2. Tapi mungkin banyak Sobat Pijar yang nggak tahu nih Kak, boleh nggak sih dijelasin dikit beasiswa LPDP itu apa? Oke, Spill jadi nih. jadi beasiswa LPDP itu adalah beasiswa yang dikelola oleh pemerintah Indonesia ya, di bawah Kementerian Keuangan dengan menggunakan dana pengembangan pendidikan nasional atau DPPN. Nah, jadi itu ditujukan kepada warga negara Indonesia yang mau melanjutkan studi pasca sarjana. Jadi S2 atau S3 kayak gitu. Oke, berarti kalau S1 belum ada ya Kak ya? Jadi Belum S2, S3 ada. gitu? Ada beasiswanya namanya lain lagi, meskipun itu di bawah Kemenkeu juga, namanya Beasiswa Indonesia Maju. Dan itu dikhususkan untuk teman-teman yang dapetin medali gitu ya, medali emas atau medali perak di Olimpiade. Untuk orang-orang berprestasi lah ya. Untuk Oke. S1. Seperti itu. Terus biasanya kalau LPDP itu syaratnya apa aja sih Kak? Kalau LPDP itu syaratnya ada beberapa sih. Yang pertama mungkin kita perlu memiliki sertifikat bahasa Inggris. Tergantung dengan beasiswa yang kita daftar, skemanya apa itu beda-beda syaratnya. Ada yang IELTS 6, ada yang 6,5, terus juga ada yang 7 kalau kita daftar S3 ke luar negeri. Oh oke. Tapi kalau S2? Kalau S2 itu 6,5, LPDP 6,5. Oke. Kalau ke luar negeri.
Terus kalau selain sertifikat bahasa Inggris juga surat rekomendasi IPK dari S1 atau S2 kita kalau bisa jangan kurang dari 3,0 kecuali kita daftar beasiswanya yang beda, yang skemanya targeted group. Jadi ini kalau kita daftar beasiswa reguler itu IPK-nya minimal 3,0. Kalau kita daftar beasiswa LPDP kewirausahaan contohnya itu bisa di bawah dari 3,0. Jadi itu syarat IPK. Terus juga surat rekomendasi, itu esai. dari siapa, Kak? Kalau surat rekomendasi itu? Surat rekomendasi itu dari dosen, dari dosen atau dari tokoh masyarakat. Terus apa lagi tuh, Kak? Surat pernyataan bahwa kita akan kembali ke Indonesia, seperti itu. Terus juga. Jadi maaf Kak, motong. Jadi harus habis menjalani beasiswa harus balik lagi ya? Balik lagi. Harus wajib 2N+1. Kalau studi kita 2 tahun, berarti kita harus di Indonesia selama minimal 5 tahun. Jadi 2 dikalikan 2+1. 2N+1. N-nya itu masa studi. Oke. Terus tadi kalau untuk surat rekomendasi, Kak, itu kita langsung minta ke kampus aja atau gimana tuh, Kak? Kalau surat rekomendasi kita bisa minta ke akademisi. Kalau misalnya kita S1 nih, maksudnya kita langsung mau daftar S2, kita bisa minta ke akademisi, ke atasan kita atau ke tokoh masyarakat. Itu sih tergantung sama backgroundnya kita gitu. Kalau mungkin kita udah lulus S1-nya lebih dari 5 tahun dan mungkin udah nggak kenal sama dosennya, maksudnya dosen udah nggak kenal sama kita gitu. Kita enggan, kita mungkin bisa minta tokoh masyarakat yang lebih kenal sama kita atau ke atasan kita kayak gitu. Nah, terus untuk proses seleksinya, daftarnya tuh gimana? Dari awal gitu, dari Kak, awal, coba diceritain dikit boleh? Ya, jadi ada 3 tahapan seleksi untuk beasiswa LPDP. Itu pertama seleksi administrasi, di mana kita upload berbagai macam persyaratan untuk masuk, maksudnya kita upload persyaratan untuk beasiswa LPDP-nya itu sendiri seperti tadi TOEFL, esai dan lain sebagainya. Kemudian seleksi bakat skolastik ya. Skolastik itu gimana tuh, Kak? Jadi itu mirip dengan TU CPNS, tes intelijensia umum CPNS, atau mirip juga dengan TPA atau Bappenas. Ada 3 tipe soal, yang penalaran verbal, numerik, sama pemecahan masalah. Jadi itu menguji kompetensi kita di dunia akademik, ke kognisi kita gitu. Kalau kita dapat LOE, dapat surat pernyataan kalau kita lulus kampusnya, kita nggak harus ngelewatin seleksi bakat skolastik gitu. Jadi kalau misalnya kita daftar LPDP-nya udah ada surat kita diterima kampus, ya udah kita jalur tol gitu loh, langsung masuk ke seleksi wawancara. Surat yang diterima kampus itu kampus yang kita daftarkan? Yap. Kampus yang kita daftar. Itu yang namanya LOE ya, Kak? Aku sering banget tuh denger LOE apa ya? Iya, cukup familiar tapi kurang tahu makna artinya ya. Iya, taunya LOE fungsinya tuh apa sih gitu? Iya, taunya LOE itu Law of Attraction. Iya, Letter of Acceptance. Oh, itu acceptance tapi ini. Acceptance. Kak, dari waktu zamannya Kak Mariam itu, yang daftar perbandingan yang daftar sama yang diterima. Sebenarnya LPDP itu saingannya sama diri sendiri ya, bukan sama orang lain, karena kuotanya itu udah cukup besar. Tetapi banyak dari kita yang entah kitanya persyaratan TOEFL-nya itu nggak terpenuhi, IPK-nya nggak terpenuhi, atau kita nggak memenuhi passing grade dari seleksi bakat skolastik. Jadi nggak usah terlalu overthinking gitu loh, kayak orang lain jadi saingan kita gitu. Karena yang jadi saingan kita itu adalah diri kita sendiri gitu sih. Jadi emang yang disiapin dari dirinya aja ya. Diri kita sendiri aja sih. Dan memang biasanya kayak kuota per tahun itu berapa, yang diterima lebih sedikit. Karena memang banyakan kita itu ya intinya karena kuotanya itu terlalu besar gitu. Kuotanya terlalu besar. Jadi ya banyak dari kitanya juga nggak memenuhi persyaratan seleksinya itu sendiri, jadinya nggak lulus gitu. Jadi saingannya sama diri sendiri aja sih. Tapi aku pengen ini deh, Kak, nge-breakdown dikit soal beberapa persyaratan tadi. Kayak misalkan yang Kak Mariam bilang tuh ada TOEFL atau IELTS. Itu standarnya apakah memang berbeda-beda, misalkan per strata S2 sama S3, atau tergantung dengan universitas yang kita mau daftarkan? Kalau daftar LPDP beda sama daftar universitas sih. Jadi maksudnya kalau kamu daftar LPDP misalnya dengan IELTS 6,5 untuk S2 ke luar negeri reguler, itu kamu bisa. Tetapi kamu pas mau daftar kampus, kampus minta IELTS 7,5. Berarti kamu harus ngambil IELTS lagi dong. Tapi kalau kamu misalnya saat daftar LPDP udah IELTS-nya 7 atau 7,5 dan kampus minta minimal
syarat IELTS segitu ya pakai gunain IELTS yang sama aja Oh, gitu. berarti pendaftaran LPDP dengan universitas itu beda lagi ya, Kak? Beda. Oh, nggak oke. sama. Daftarnya 2 kali berarti, Kak? 2 kali, betul. Oke. Terus apa namanya tuh? Kalau misalkan pendaftaran itu biasanya yang lebih dibutuhin itu IELTS atau TOEFL sih, Kak? Karena kan kurang lebih sama ya, cuma beda di British sama American gitu ya. Yep. Nah, itu kadang apa namanya jadi pertanyaan juga bagi banyak orang tuh. Perbedaannya tuh apa? Terus abis itu kita prioritasnya kita harusnya lebih baik ngambil yang mana sih, Kak, kita? Sebenarnya sebagian besar kampus entah itu di Eropa atau di Amerika nggak punya preferensi khusus mengenai apakah kita harus ngambil TOEFL IBT atau IELTS. Tetapi hanya sedikit kampus yang punya preferensi. Contohnya Stanford, mereka nggak nerima IELTS. Oh, jadi itu balik lagi ke kampus yang kita mau daftar. Mau ya. Oke. Stanford University mereka nggak nerima IELTS kalau kita daftar di sekolah pasca sarjana. Princeton University mereka punya preferensi terhadap TOEFL IBT. Tetapi kalau kita daftar pakai IELTS boleh. Dan kampus-kampus yang lain aku periksa kita bisa either IELTS atau TOEFL IBT dan nggak ada preferensinya gitu sih. Kalau kamu lebih nyaman dengan IELTS karena kamu lebih seneng kayak ujian tulis atau lebih seneng dengan British accent, kamu bisa ambil IELTS. Kalau kamu lebih nyaman di depan komputer gitu, nggak langsung berinteraksi dengan manusia, karena kan kalau IELTS kan interaksi langsung ya sama manusia ya. Kamu bisa ngambil TOEFL IBT gitu sih. Oke. Kalau Kak Mariam dulu ngambilnya apa, Kak? Aku ngambil IELTS. Oh, wow. Spill ininya skornya. Adalah. Tapi preparationnya gimana sih, Kak? Apanya? Preparationnya Kak Mariam sendiri? Jadi preparations aku pas lagi IELTS itu emang berat ya. Jadi karena itu kan aku ambilnya IELTS-nya itu lagi sakit. Iya, aku ngambil IELTS-nya lagi sakit. Jadi apa ya istilahnya ya? Aku sakit pertusis, batuk rejan. Dan itu kayak paru-paru tuh kayak lagi diikat sama tali tambang. Dan itu aku sakitnya 3 bulan. Parah banget deh. Sakitnya 3 bulan. Dan IELTS itu kan kita masuk ke ruangannya bareng sama banyak orang kan, listening kan. Aku pengen batuk susah banget. Intinya ya aku ngambil 2 kali sih gitu. Jadi IELTS-nya ambil 2 kali. Ya. Oke. Nah, sebelum memutuskan untuk daftar nih ke LPDP ini untuk kuliah di luar negeri, motivasi awalnya tuh apa sih? Pengen tahu deh, kayak baru lulus terus apa yang pengen dikejar tuh apa gitu, sampai pengen kuliah di luar negeri tuh apa? Apa emang udah niat dari awal gitu, Kak, atau gimana? Iya, jadi memang aku dari SD itu aku udah pengen kuliah ke Amerika gitu kan. Itu aku nggak tahu ya, dari sejak dulu banget, dari sejak aku punya ingatan tuh aku pengen kuliah ke Amerika. Aku nggak tahu kenapa. Kenapa Amerika? Dan itu karena setiap aku Google orang-orang yang bilioner nomor 1 paling sukses gitulah kekayaannya di dunia itu mereka datangnya dari Amerika. Dan kalau aku mikir itu mungkin di permukaan aja ya mengenai bilioner. Aku mikirnya ini negara dengan inovasi yang tak terbatas gitu. Dan juga akses ke kapital yang mudah, dan aku pengen belajar mengenai hal itu gitu. Itu yang pertama. Karena masalah akses kapital dan juga inovasi. Kemudian kampus-kampus top dunia itu rata-rata adanya di Amerika Serikat, kayak Harvard, MIT dan lain sebagainya. Seleksinya juga ketat, dan aku pengen nyoba sejauh mana aku bisa melangkah dalam hidup gitu sih. Kayak aku bisa nggak sih ngelewatin seleksi ini gitu. Jadi emang dari dulu pengen ke Amerika, punya tante juga 2 orang di sana, kembar. Dan mungkin karena itu juga ya, karena ada tante. Jadi ngerasa aman gitu ya? Iya. Dan tante tuh dari kecil udah bilang, ayo kamu bisa kuliah ke Amerika gitu. So itu sih. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua karena aku kan jurusan psikologi. Dan aku pengen belajar general psychology. Satu-satunya general psychology yang ada tuh yang aku periksa itu di New York University. Rata-rata kampus yang lain udah sangat spesifikasi gitu loh. Entah itu psikologi, gitu ya? perkembangan, klinis gitu. Di Indonesia juga kayak gitu. Padahal aku pengen belajar secara general. Dan aku pengen menemukan hipotesis baru, penelitian antar bidang kayak gitu sih. Dan itu ya alasan aku ngambil NYU. Dan NYU kebetulan juga di New York. Aku udah pernah ke New York, so ya itu jadi lebih mudah easier buat aku. Ya. Berarti itu preparationnya dari awal banget tuh, Kak? Enggak, sebenarnya preparationsnya pas aku udah lulus S1 ya. Gitu. Jadi aku pengen one step at a time gitu. Aku pengen fokus untuk jadi mahasiswa berprestasi, lulus dapat skripsi, nilai skripsi bagus, harus kayak gitu. Terus abis itu lulus baru fokus ke proses S2. Tetapi melek dari
maksudnya melek beasiswanya itu udah dari awal gitu. Oh, udah dari awal. Jadi udah dari- di-prepare dan udah tahu juga butuh surat rekomendasi gitu-gitu ya. Jadi di S1-nya digenjot banget ya. Iya, pastinya. dimanfaatin sebaik mungkin, relasi dengan dosen juga. Berarti emang udah terarah banget ya kayak dari awal ya. Sebenarnya ya bisa dibilang seperti itu sih, karena aku udah melek dari tahun kedua selama maksudnya tahun kedua perkuliahan. Jadi aku udah kayak nyari pengalaman volunteer, nanti bisa aku gunakan untuk esai dan CV aku gitu sih. Oke. Nah, itu tuh Kak soal essay. Itu sih pasti yang sobat pijar juga banyak banget nih pasti yang kepo. Karena kan kalau di Indonesia itu sistemnya kalau setahu aku ya, essay itu belum umum gitu Kak. Kita buat essay itu belum umum. Jadi mungkin dari Kak Maryam ada nggak sih Kak tips-tips buat essay yang oke gitu? Tips buat esai yang bagus ya, menurutku sebelum kita menulis apapun, kita tuh harus memberikan diri kita waktu untuk refleksi diri dan brainstorming. Jadi kita perlu mengukur, misalnya kayak kita perlu melihat ke masa lalu gitu, titik balik apa di masa lalu yang membuat kita memutuskan memilih bidang studi ini contohnya. Terus kita perlu lihat etiologi dan teleologi, maksudnya dunia profesional kita dan akademik kita gitu. Motivasi kita apa, kenapa kita menekuni bidang ini, terus juga konsep apa yang kita pelajarin saat S1 yang benar-benar kita passion banget di sini gitu, atau author atau penulis artikel jurnal yang benar-benar mengubah hidup kita gitu. So kita perlu brainstorming yang banyak gitu ya. Nah nanti dari setelah kita brainstorming itu, kita pilih mana gagasan gitu atau tesis yang kita jadikan itu sebagai dasar dalam membuat outline esai. Oke, dari setelah kita udah buat outline esai, kita susun esainya gitu ya sesuai dengan outline jadi lebih terstruktur. Dan ketika udah lebih struktur juga, akhirnya kita bisa nulisnya juga jauh lebih koheren, lebih koheren dan kohesif. Itu jarang banget aku lihat pelamar beasiswa LPDP yang nulis dengan outline. I don't know why gitu, karena aku nge-review banyak esai, bahkan sesuatu hal yang dasar seperti outline aja nggak dilakuin gitu loh. Nah jadi menurutku perlu menulis dengan outline, dan kalau kita udah selesai nulisnya, kita minta orang lain untuk mereview esai kita gitu, minta seseorang yang pakar menulis itu entah dalam masalah tata bahasa atau dalam masalah konten, kita minta mereka untuk mereview esai kita, kemudian yaitu kita coba perbaiki sebaik mungkin, seperfect mungkin sebelum akhirnya diupload ke formulir atau ke apa sih namanya sistem LPDP-nya. Panjang banget ya prosesnya ya. Iya, dan butuh refleksi banget sih. Ya aku sempat dengar sih Kak soal itu Kak. Tapi apa ya, ngelihat perjuangan anak-anak yang pengen dapetin beasiswa tuh, kalau nggak keterima kayaknya kasihan juga ya. Iya sih sebenarnya karena ya maksudnya beratnya juga banyak hal ya, karena kan kita kan diminta untuk mendapatkan surat rekomendasi dari dosen kan. Iya betul. Dan kalau misalnya dosen, ada salah satu kenalanku yang dia tuh nggak lulus beasiswa beberapa kali, nggak lulus universitasnya juga, dan akhirnya dosennya ngomong kayak gini, oke, nggak apa-apa, saya masih mau untuk nulisin surat rekomendasi. Aduh, jadi sedih gitu ya. Oke, nggak apa-apa, saya masih mau. Berarti nanti nggak akan mau gitu kalau jadi ya berat masalah di mentalnya kita gitu. Jadi kita perlu persiapkan ya aplikasi kita sematang mungkin, terus juga ya mental kita juga perlu kuat kalau kita nggak keterima. Dan kalaupun misalnya ada dosen yang nggak bisa menulis surat rekomendasi yang kuat untuk kita cari dosen yang lain gitu sih. Itu yang tadi dibilang saingannya diri sendiri. Iya benar. Saingannya diri sendiri ya. Berat itu. Itu berarti gimana tuh Kak cara stay motivated gitu? Setelah kan itu persyaratannya banyak banget ya. Nah ngejalanin satu persatu itu terus ada nggak sih Kak titik capeknya atau gimana, atau keinginan aduh apa nggak usah aja ya gitu? Aku sempat mikir kayak gitu sih, karena kan prosesnya panjang ya. Dari aku lulus S1, sebenarnya aku tadinya nggak diizinin sama orang tua untuk langsung daftar beasiswa karena itu keluar negeri, apalagi New York ya. Jadi ya aku udah minta izin yang lama ke ortu, dan akhirnya juga sama ortu diizinin, tetapi jadinya ada beban moral kalau aku gagal gimana gitu kan. Terus juga ambil IELTS 2 kali, itu aku ngambil 2 kali dan rata-rata orang ngambil 2 kali. Tapi banyak yang ngambilnya lebih dari 2 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali gitu kan.
Terus ya aku mikir apakah ini worth it gak ya, setahun gak maksudnya tuh gak ngelakuin hal yang lain kecuali nyiapin beasiswa, terus juga harus apa ya istilahnya, ya mengorbankan banyak energi, waktu, tenaga di sini gitu. Tetapi setelah aku ngejalanin S2-nya itu sendiri ya itu beneran worth it sih. Karena kan SPP universitas itu kan apalagi di Amerika ya itu kan 1 miliar setahun itu bisa sampai 1 miliar. Aduh, belum dapat juga rumah dengan guys biaya itu. hidup. Dapat rumah itu. Harga rumah ya. Harga rumah. Iya. Jadi ya diperjuangin aja gitu. Maksudnya diperjuangin karena negara juga kan pengen berinvestasi ke kita gitu dan mendapatkan hasil yang maksimum dari potensi yang kita miliki gitu. So ya kita ini aja sih, aku berusaha maksimalin aja dan memang tetap worth it sih. Nah, cara aku sendiri untuk biar bisa tetap termotivasi sebenarnya nggak ada ya, karena nggak mungkin kita tuh hanya mengandalkan motivasi gitu loh. Motivasi itu kan naik turun. Iya, betul. Jadi pertama meskipun motivasi itu penting untuk menetapkan tujuan yang besar gitu kan, ya kita menetapkan tujuan yang besar itu, jadi itu tetap mendorong kita. Tapi yang lebih penting adalah kita menerapkan kedisiplinan gitu. Kita harus mengadaptasi skill untuk bisa berdisiplin. Kita bisa menerapkan sebuah sistem, terus juga bisa fokus pada pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa kita lakukan one step at a time gitu loh. Jadi nggak stres, itu sih. Oke, berarti harus pelan-pelan ya Kak ya. Harus sabar juga ya, setahun ya penantiannya ya, apa untuk persiapannya gitu ya. Betul sih. Harus cinta sama prosesnya. Kalau nggak cinta sulit. Nanti kan stresnya. Tapi wajar juga sih ada pemikiran-pemikiran worth it nggak ya gitu, wajar juga bener. sih. Tapi tadi ngomongin soal biaya, selain selain biaya UKT kuliah di sana, itu LPDP itu nanggung biaya apa aja ya? Jadi ada 2 ya, ada dana pendidikan sama dana living, maksudnya living cost, dana kehidupan gitu. Untuk dana pendidikan ya SPP, terus juga uang buku, uang penelitian dan lain sebagainya. 100% tuh Kak? 100% semua ditanggung. SPP juga at cost, jadi berapapun SPP dari universitas sama LPDP dibayarin. Wow. Terus kalau dana kehidupan gitu ya, itu juga lumayan besar. LPDP termasuk beasiswa yang royal. Kalau kemarin di NYU terakhir aku per bulan 2.200 USD. 220 berapa juta tuh? Di atas 30. Bahkan di 30 ya? Oh iya, sekarang $30 udah. naik. Oh iya, 30. Lumayan sih. Terus juga selain itu ada dana untuk keluarga kalau misalnya kita dokter. Terus dana darurat juga ada, settlement allowance juga ada. Jadi saat kita pertama tiba di negara tujuan kita nih kan, kita harus nyari tempat kan. Sebelum nyari tempat mungkin kita pakai rumah siapa dulu atau apa gitu kan. Kita harus nyari-nyari dulu, itu kan biayanya cukup besar. Atau kita pindah-pindah. Jadi ada settlement allowance dari LPDP yang biayanya kalau nggak salah 2 kali dari dana bulanan, uang bulanan. Oh wow. Ya jadi insya Allah inilah udah tercover, semuanya terbantu kalau dengan beasiswa LPDP gitu. Wow. Luar biasa, berarti royal banget ya LPDP ya? Iya, dan sebenarnya ya ini harus dimanfaatkan sih, maksudnya karena kan pemerintah berinvestasi ke rakyatnya gitu. Betul. Menurutku ibarat kita nggak tahu siapa yang bakal jadi the next Einstein gitu loh, siapa yang bakal akhirnya menemukan sesuatu untuk menyembuhkan kanker. So ya itu sih Harus maksudnya dimanfaatin banget harus ya, dimanfaatkan banget gitu. Tapi untuk 2.200 per bulan di New York, New York kan juga mahal banget ya Kak ya. Dari apa namanya, tempat tinggal, kehidupan sehari-hari juga. Itu ada sisaan buat nabung nggak sih Kak? Atau gimana? Ada sisa untuk nabung, tetapi jadinya kita terbatas juga sih. Maksudnya aku harus banyak yang dikorbanin karena kan sebenarnya apa sih istilahnya ya, biaya hidupnya juga mahal sih. Biaya hidup, biaya tempat tinggal juga mahal. Temanku udah susah nyari tempat tinggal yang di bawah $1.000. $900 itu udah kayak langka banget gitu loh. Jadi ya juga mungkin karena kemarin pandemi ya, jadi harga-harga properti naik gitu sih. So ya sebenarnya bisa ditabung, tetapi ya kita harus sangat sangat hemat dengan diri sendiri kayak gitu. Manage uangnya harus pinter-pinter ya Kak ya? Manage uangnya harus pinter-pinter. Terus juga mungkin jangan terlalu banyak ngabisin uang di luar untuk makan gitu loh. Karena kita suka pasti pengen kuliner gitu kuliner ya, gitu kan. Tetapi sekali makan di luar itu $40.
bisa $20, $40 kan mahal banget ya. Jadi kalau untuk hidup bisa, tapi untuk gaya hidup enggak bisa. Iya, untuk hidup bisa, untuk gaya hidup enggak. Betul. Nah, itu kan lumayan banget ya kayak perjalanannya dari persyaratannya itu banyak banget yang harus dipenuhin. Tapi ya kalau dihitung-hitung dengan biaya yang dikasih dengan LPDP itu worth it lah ya Kak ya. Iya, worth it sih. Oke. Itu bisa nggak sih Kak kasih tips and trick nih ke sobat pijar di rumah? Mungkin pada penasaran nih di rumah nih. Mungkin ada yang mau apply S2 gitu. Iya. Di-spill. Cara lolos itu gimana sih Kak LPDP? Ada trik-trik khusus nggak sih? Nah, buat sobat pijar nih yang mau daftar beasiswa LPDP, kalau misalnya persiapannya masih jauh-jauh hari, aku rekomendasikan untuk belajar bahasa Inggris. Itu yang Tingkatkan pertama. skill bahasa Inggris dulu, khususnya kalau daftar ke sebagian besar universitas gitu ya, mereka memintanya TOEFL atau IELTS. So, untuk bahasa Inggris sendiri, aku rekomendasikan dengan memperbanyak listening ya. Terus juga kita menirukan native speakers, mereka ngomong apa, kita tiru. Jadi itu teknik shadowing. Itu juga kita pertama kali belajar sebagai seorang anak gitu, kita bisa bahasa Indonesia karena kita niruin orang dewasa gitu. Ini cara yang natural, cara yang cepat meskipun nggak disadarin gitu loh. Kemudian setelah teknik shadowing, aku juga rekomendasikan untuk mempelajari common phrases. Jadi frase-frase yang umum digunakan dalam percakapan. Jadi bukan menghafalin vocabulary. Meskipun aku nggak kontra dengan ngafalin vocabulary, tetapi vocabulary itu sebagian besar akan kita lupain karena kita nggak gunain. Terus juga dalam 80% percakapan kita bahasa Inggris itu hanya menggunakan 2,5% vocabulary yang ada di dalam kamus. Jadi kalau misalnya kamu ngafalin vocabulary gitu ya, banyak banget vocabulary itu yang nggak kepake. Ya intinya ini sih, belajar common phrases aja. Ini kalau mau nyiapin bahasa Inggrisnya jauh-jauh hari gitu kan. Terus tingkatkan kemampuan skill menulis ya, skill menulis esai khususnya bisa gabung kayak lomba nulis esai atau konferensi internasional yang mana kita diminta untuk menyampaikan gagasan kita secara artikulatif. Kemudian selain itu juga nambah pengalaman lewat volunteer atau pengalaman lewat konferensi, lomba, magang dan lain sebagainya, karena itu bakal bermanfaat banget untuk kamu bisa menjustifikasi bahwa kamu adalah investasi yang tepat gitu kepada pewawancara beasiswa LPDP. Buat jadi nilai jual ya. Iya, itu kalau nyiapin dari jauh-jauh hari. Kalau lagi persiapan secara umum, menurutku nulis esainya harus dari jauh-jauh hari banget gitu ya. Tulis esainya, ya intinya persiapkan esai sebaik mungkin dan minta orang lain untuk memberikan feedback. Jadi kita bisa mengukir esai kita sebaik mungkin juga gitu loh. Dan itu penting, kenapa? Karena kan pewawancara menilai esai kita sebagai ini karya akademik kamu gitu loh. Ini cerminan kamu, apakah kamu mampu sebagai mahasiswa atau tidak gitu. Itu sih. Terus selain itu juga kita perlu berlatih dalam berkomunikasi, menyampaikan mengapa kita memilih studi ini gitu, bidang studi ini di kampus ini gitu. Jadi ada justifikasinya gitu kepada pewawancara kenapa kita perlu studi ke luar negeri. Gitu sih. Oke, mungkin tadi persyaratan juga udah ya Rul ya, persyaratan, terus tips and trick juga udah. Nah Kak, ceritain dikit dong Kak, what was it like tuh nyampe di Amerika? Itu perasaannya tuh gimana? Di negeri orang yang terus perbedaan yang signifikan. Kulturnya pasti beda juga tuh. Jadi sebenarnya aku ini bukan pertama kalinya aku ke Amerika ya, tahun 2019 itu. Karena aku udah pernah ke Amerika tahun 2016 menghadiri sebuah konferensi internasional kan di PBB. Nah, jadi kayak pertama kalinya aku ke Amerika tahun 2016 itu aku kaget ini Amerika gitu, karena sebagian besar orangnya itu imigran dari India, dari China, dari Korea Selatan gitu. Jadi orang-orangnya beragam dan aku seneng iklim itu gitu. Terus juga orang-orangnya ramah ternyata, nggak seperti yang di berita ini di media gitu ya, kayak ada rasisme dan lain sebagainya. Ya meskipun ada, tetapi ada maksudnya dari Forbes sendiri disebut kalau misalnya memang Amerika itu punya banyak reporter yang sengaja menyorot masalah-masalah lokal gitu loh. Jadi makanya naik terus kalau ada berita-berita negatif. Tapi sebenarnya di sana banyak orangnya ramah gitu. Sempat takut gitu nggak Kak? Kan Kak Mariam nih berbusana Muslim gitu kan di sana. Sempat ada ketakutan gitu nggak sih Kak? Gitu nggak? Ya awalnya aku khawatir ya. Tetapi setelah lihat itu gitu ya kan. Aku gini ya, tas aku ketinggalan di bandara pas tahun 2016 ya. Tas aku ketinggalan di bandara dan aku balik lagi ke bandara
seorang ini maksudnya polisi gitu ya, polisi perempuan ngejagain di sampingnya gitu, dan nggak ada kayak ada tatapan menghakimi sama sekali tuh nggak ada gitu, cuma ini saya jagain gitu. Habis itu diminta dilihat isinya, aku bukain, lihat isinya, habis itu aku tutup lagi, aku bawa. Terus juga selalu ada yang nawarin untuk bawain koper aku gitu kan, karena aku kan bawa 2 koper ya itu. Terus biasanya laki-laki gitu naik turun tangga, boleh nggak saya bawain satunya aja gitu, can I help you gitu kan, gitu. Habis itu ya udah aku suka minta, ya aku suka bantu, maksudnya aku akhirnya menerima tawaran, menerima bantuan mereka juga gitu. Berarti nggak seserem itu ya kayak New York ya? Nah jadi tahun 2019 kesana lagi aku udah nggak terlalu kaget ya, karena kan udah tahu kayak gimana. Terus ya kalau kita lihat ke ini juga sih, kalau kita lihat data juga sebenarnya New York itu kriminalitasnya lebih rendah daripada sebagian besar kota-kota besar di dunia seperti London atau Paris, atau bahkan lebih rendah juga dari Jakarta. Oh iya? Justru malah aku pikir New York malah lebih tinggi. Soalnya penduduk sana kan juga banyak juga kan, maksudnya dia kota sebenarnya kota kan? urban ya. Jadi masyarakat udah terdidik gitu, dan isu udah sering diangkat, jadi itu udah jadi concernnya masyarakat di sana gitu. Mungkin dari segi kayak Islamofobia gitu-gitu aku nggak takut ya. Cuman kalau dari segi akademik itu ada shocknya, karena kan aku pertama kalinya ya. Maksudnya belajar di Amerika dalam jangka waktu yang panjang sebagai mahasiswa gitu. Dan shocknya di sana itu karena mereka tuh diskusinya tuh sangat kental gitu loh. Diskusinya maksudnya gimana tuh kental? Jadi 50% durasi kelas itu adalah untuk berdiskusi. Dan kita udah harus baca semua materi sebelum kita masuk kelas. So ya kita belajarnya dari satu sama lain gitu sih. Belajar sharing dari yang dipelajari gitu ya. Sharing. Terus juga kita harus berani menyampaikan pendapat. Kalau di Indonesia kan kadang gimana ya, kalau kita menyampaikan pendapat terus-terusan nanya banyak gitu, kita jadi yang paling menonjol ya di kelas ya. Tapi kalau di Amerika itu kalau kita nggak menyampaikan pendapat, kita malah diliatin, ini kamu nggak nyampein pendapat ya. Bedanya di situ berarti ya. Bedanya di situ. Kuliah di sini sama di sana ya. Karena semuanya vokal ya, pengen nyampain pendapat masing-masing gitu sih. Oke. Berarti proses belajarnya di sana perbedaannya itu ya kayak yang paling signifikan ya, discussion di kelas itu ya. Iya, discussionsnya ini sangat banyak ya, kental. Terus juga mereka pembahasannya seringkali mendalam. Kadang aku kaget kalau aku nggak ngikutin berita-berita lokal itu, mereka ngomongin soal ekonomi, soal politik, dan ngebahas masalah-masalah lokal. Jadi pas aku di Amerika, aku baca banyak berita-berita lokal juga. Biar nggak ketinggalan ya. Biar nggak FOMO, Ron. Itu gimana tuh Kak, begitu nyampe itu apakah udah ready tempat tinggalnya atau gimana sih Kak? Aku kan kebetulan punya tante ya, tante di New Jersey. Jadi tadinya aku nggak langsung punya tempat tinggal gitu, nggak langsung settle, karena kan serem juga ya kita langsung settle, atau mungkin sebelumnya kita udah ngasih uang deposit gitu, padahal kita belum lihat tempatnya gitu kan. Takutnya jadi sampai sana tempatnya nggak ada. Iya zone kan. Jadi aku pengen di sana dulu, lihat-lihat dulu tempatnya beneran ada, tempatnya beneran nyaman buat aku PW. Terus juga masalah psikologis, apakah aku nyaman sama landlordnya atau enggak gitu kan. So aku tinggal sama tante aku selama sebulan sambil nyari-nyari tempat sih kayak gitu, dan akhirnya dapet di Elmhurst. Kalau nonton Ali dan Ratu-Ratu Queen kan ya, itu kan Queen itu salah satu borough ya, jadi kayak wilayah di New York. Nah tempatnya si Ali ini di Elmhurst. Nah Elmhurst itu adalah daerah yang paling banyak orang Indonesianya. Jadi Ali dan Ratu-Ratu Queen itu kayak relate ya. Relate banget ya. Kalau dari LPDP yang berangkat ke New York dari Indonesia tuh kamarnya ada teman nggak dari Indonesia? Aku ada teman tapi berangkatnya belakangan. Jadi semester selanjutnya sama yang selanjutnya temanku yang lain yang paling deket, kebetulan beliau dibiayain sama orang tuanya. Dan memang sebagian besar mahasiswa yang aku temuin di NYU itu mereka ini ya privilege. Ya kaum privilege. Aku kan gabung Permias juga tadinya, maksudnya ikut-ikut kegiatan Permias gitu. Jadi kayak kadang suka nggak berani gitu, tapi sama temen aku bilang ya udah nyambung aja sih, gabung aja sih gitu sih. Harusnya lebih bangga dong yang dari LPDP artinya kan qualified gitu. Betul. Kalau kaum privilege kan ya.
Tapi gimana Money sih Kak? talks. Iya benar. Money talks. Tapi jadi. ya nggak salah juga lah Nggak ya. salah juga. Tapi gimana sih Kak kalau Kak Mariam kan di sana ada tante ya, ada keluarga di sana tuh. Jadi settlementnya nggak terlalu berat gitu ya Kak Iya, ya. betul. Tapi kalau misalkan untuk tips-tips nih, kalau misalkan sobat pijar yang udah daftar, terus untuk settlementnya itu gimana tuh Kak? Oh, jadi menurutku bisa ini ya. Pertama bisa menghubungi alumni atau current student yang ada di sana gitu. Apakah ada rekomendasi tempat tinggal yang bisa ditinggalin sebagai mahasiswa. Terus juga bisa gabung ke komunitas Indonesia gitu, komunitas orang Indonesia. Biasanya ada di Facebook gitu kan. Terus nanya-nanya, ada nggak tempat tinggal untuk mahasiswa di Indonesia gitu. Tapi saya tinggalnya untuk temporary aja, untuk sementara sambil lihat-lihat gitu contohnya. Nanti ketika kita udah, misalnya kita temporary nih, kita punya temporary stay selama 1 bulan, kita keliling-keliling nyari permanen stay kita, ya udah kita bayarin deposit ke mereka, lalu tinggal pindah gitu. Sebagian besar temanku kayak gitu caranya sih. Gitu. Berarti saling menolong lah ya Kak ya Saling di menolong. negara orang. Sharing-sharing di forum itu ya. Betul. Kalau nggak bisa nanya ke universitasnya langsung sih. Kalau bisa. misalnya universitas menyediakan akomodasi untuk mahasiswa itu bakal lebih gampang. Dorm gitu maksudnya. Ada yang kalau beberapa kampus menyediain dorm Oh. untuk graduate students. Oke. Kak Mariam di sana 2 tahun ya Kak ya? 2 tahun. Iya, 2 tahun. 2 tahun ya. Itu pulangnya berapa kali tuh Kak? Atau nggak pulang sama sekali tuh 2 tahun? Nggak pulang. Oh iya, nggak pulang sama sekali. Nggak kangen sama ini Kangen. masakan Indonesia? Kalau masakan Indonesia alhamdulillah ada solusinya sih. Oh iya. Ya soalnya kan banyak orang Indonesia di New York. Oh. Malah aku makan melulu. Berarti lebaran bareng sama teman-teman di sana gitu ya? Iya betul. Ada kok kan, maksudnya komunitas Muslim Indonesia di New York itu cukup kuat dan banyak ya. Terus juga ada kegiatan rutin juga. Terus udah kayak keluarga sendiri sih. Kayak aku kan tinggal sama keluarga Indonesia juga. Udah kayak like our parents gitu loh. Kayak orang tua aku sendiri gitu. Terus gitu sih. Jadi makanan bisa ada gitu tersedia. Oh, makanan Indonesia nggak terlalu worry ya berarti ya Kak ya Terlalu soal worry. itu ya? Karena ada kegiatan terus aku tante juga suka ngambilin makanan dari acara-acara dibawa pulang terus aku makan. Tapi pasti kangen rumah dong Kak kalau kayak gitu. Iya tetap kangen sih. Nah, tadi kan katanya di sana rame orang-orang Indonesianya ya. Ada persatuannya berarti? Iya ada persatuan. Persatuan Pelajar Indonesia ya Kak biasanya. Persatuan Pelajar Indonesia. Tapi kalau di Amerika namanya Permias. Permias. Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Oh. Rame ya Kak di situ? Iya rame. Tapi aku kan pas lagi di Amerika itu lagi pandemi ya. Jadi banyak aktivitas itu ditunda dulu gitu sih. Tetapi sebelum aktivitas itu ditunda ya aku sempat gabung aktivitas kegiatan-kegiatannya Permias gitu. Banyak ya Kak Itu aktivitasnya? Wajib masuk Permias atau? Enggak wajib, Oh, enggak wajib. Tapi kalau sama merekanya dianggap kalau kamu udah sebagai mahasiswa di Amerika, berarti kamu otomatis masuk anggota Permias gitu sih. Dan aku ya dimasukin ke grup WhatsApp-nya gitu. Tetapi nggak punya jabatan struktural. Oke. Tapi seru ya Kak di sana sama teman-teman di sana tuh? Iya seru. Ya asik sih karena kan maksudnya kesempatan untuk makan makanan Indo. Iya, jadi mereka suka ngadain acara juga gitu loh, maksudnya sama di kedutaan, terus juga ya itu sih. Kalau 17 Agustus gitu ya Kak ya? Iya, Hari kemerdekaan pasti ada acara juga ya? Betul. Nah, kalau dari Indonesia kan ada Permias, berarti dari masing-masing negara juga ada perkumpulannya masing-masing juga? Yang aku tahu sih ada. Tapi ya karena aku nggak gabung, tapi aku tahu beberapa perkumpulan dari misalnya dari Turki, dari mana itu ada berita-beritanya, cuman aku nggak gabung. Kak Mariam kan tadi bilang tuh kalau misalkan jurusannya General Psychology ya ngambilnya S2. Yep. Itu ada saran nggak sih Kak pendapatnya Kak Mariam sendiri nih? Kalau misalkan edukasi di luar tuh pakai metode mindfulness for the sake of mental health yang sekarang lagi tren tuh gimana tuh menurut Kak Mariam? Oke, jadi mindfulness itu intinya kan kita fokus dengan momen saat ini. Betul. Ya kan? Jadi kita fokus pada momen saat ini, mengerjakan tugas one step at a time. Nah, kalau kita mau menerapkannya itu di dalam pembelajaran, intinya kita fokus dengan pelajaran apa yang ada, yang perlu kita hadapin sekarang. Kita fokus pada pelajaran apa yang kita hadapin, dan gak terlalu memusingkan apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itu melepaskan sebagian besar kecemasan dan stres sih. Kalau aku bisa
bilang satu resolusi aku tahun 2023 itu adalah be more present. Jadi fokus dengan momen sekarang. Like itu yang paling penting gitu loh. Iya. Karena kalau kamu pikir-pikir masa lalu dan masa depan itu nggak ada. Like kamu pergi kemanapun ke ujung dunia kamu nggak bisa ngunjungin masa lalu. Wow. Ya kan? Kamu Iya, pergi iya. kemanapun nggak bisa ngunjungin masa depan. Itu hanya ada di pikiran kita aja. Jadi kalau kita bisa mengondisikan pemikiran kita untuk fokus dengan apa yang kita hadapin, that's the only real thing gitu loh yang kita punya sekarang gitu sih. Dan ya itu sih, menurutku itu kita akan jadi jauh lebih rileks, lebih mudah untuk menyerap informasi, lebih fokus gitu ya, lebih perhatian. Dan bisa mengatasi depresi juga. Tuh dicatat tuh Sobat Pijar buat yang suka overthinking. Itu udah dikasih tips and trick tuh. Buat ngatasin overthinking ya. Iya, biar nggak banyak pikiran, biar Masa- udah jalanin aja yang sekarang, yang depan dipikirkan yang belakang nggak usah terlalu dipikirin, yang ke depan dipersiapkan dari saat ini gitu ya. Masa depan, masa lalu nggak ada. Sekarang adanya masa depan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Aduh, sayang banget nih, padahal masih banyak banget kayak pengen nanya. Dia nanyanya pribadi nih. Iya, iya. Beneran kepo soalnya. Iya, beneran kepo nih kita. Nah, terakhir nih Kak. Tadi kita udah banyak banget nih tahu dari mulai awalnya kayak gimana, syarat-syaratnya seperti apa, kehidupan di sana seperti apa. Kasih pesan dong nih buat Sobat Pijar di rumah nih. Oke. Gimana sih biar bisa Ikut ya. kayak semangatnya gitu. Biar dia bisa punya semangatnya tuh gimana sih? Iya. Jadi menurutku kita nih sebagai mahasiswa ataupun calon mahasiswa, kita perlu menyadari bahwa universitas itu adalah bingkai yang diciptakan di tengah masyarakat gitu. Selama 4 tahun kita boleh nggak kerja dulu, kita nggak nyari uang dulu, kita nggak ngapa-ngapain dulu. Intinya kita fokus sama pengembangan diri kita. Gitu. Fokus sama pengembangan skill, fokus pada mengaktualisasikan diri kita gitu sebaik mungkin. Jadi momen itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena itu juga momen di mana kita bisa mengakses berbagai macam literatur, karya para cendekiawan di dunia yang udah disusun secara artikulatif gitu loh. Ya manfaatkan sebaik mungkin momen itu gitu sebagai seorang mahasiswa. Dan harus konsisten juga pastinya ya. Ya harus Untuk konsisten, menjalaninya. disiplin. Disiplin. Nomor Disiplin. wahid itu pokoknya guys. Nomor wahid. Oke. Oke, dari tadi kita udah banyak sharing-sharing. Kayaknya kita perlu nih ya, hiburan sedikit ya share ya biar nggak Boleh, tegang biar nih. nggak tegang ya. Soalnya ini banget nih dengernya pasti serius nih dengernya. Iya, bener. Sambil tiduran Sambil nih kayaknya. nyatet, Apa nyatet bro. nih? Oke, langsung aja kita mau ada games nih. Nantinya Games apa tuh, Rul? Kak Mariam nih harus memilih nih. Gamesnya itu ya orang-orang pada tahu sih share this or that. Oke. Tapi jangan pilih or ya. This atau that aja. Oke. Nah, nanti kita bakal kasih 2 pilihan setiap pertanyaan. Nanti Kak Mariam harus pilih salah satu, dijawabnya harus secara spontan ya kan? Oke, siap. Gimiknya belum ada, bentar. Dijawabnya harus spontan. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan pertama nih. Kuliah di luar negeri atau di Indonesia? Di luar negeri, Oke. Masakan Indonesia atau masakan luar negeri? masakan Indonesia. Oke, tetap ya kalau masakan Wajib. itu Lidah tetap lidah ya. nggak bisa bohong ya. Oke, belajar sendiri atau sama teman? Belajar sendiri, Oke. Nonton film atau baca buku? baca buku. Ini cepet banget nih baru. Iya. Udah siap nih kayaknya. nih. Bener-bener spontan. Gini terus nih kita tanya beneran nih. Oke, lebih suka baca atau nulis? Nulis. Wow. Suka nulis. Kalau Kak Mariam tipe orang yang ngerjain tugas mepet dekat deadline atau di saat dikasih itu langsung kerjain? Deket deadline. Deket deadline. Oh, ternyata Deket deadline. sama guys kayak Tong-tong kita. SKS sistem tugas malam. Iya, benar-benar. Kenapa tuh kalau ngerjain tugas maunya mepet deadline? Bukan maunya sih, sebenarnya pengerjaan tugas mepet deadline atau belajar cramming itu masih terlalu underrated ya. Kita selalu memandang itu sebagai sesuatu yang negatif. Padahal kalau misalnya kita memang udah ngikutin pelajarannya dari jauh-jauh hari, kita bisa ngikutin materinya di kelas, kita simak gurunya, maka pengerjaan meskipun mepet deadline itu bisa jadi seoptimal mungkin gitu. Kita bisa tetap menghasilkan esai yang baik meskipun itu dilakukan H-1 atau H
-2 gitu sih. Jadi bukan masalah waktu pengerjaan ya. Bukan masalah waktu pengerjaan, Berarti tapi lebih ke bagaimana isinya ya? kita, iya, tapi bagaimana kita belajar selama ini gitu, melakukan pembelajaran itu selama ini. Terus apalagi nih? Gunung atau pantai? Pantai. Sukanya angin-angin ini nih, angin-angin Sepoi-sepoi. laut nih, sepoi-sepoi nih. Tuh. Lanjut. Kurang tidur atau kurang makan? Kurang tidur. Laparan anaknya. Lebih banyak waktu atau banyak uang? Banyak waktu. Banyak waktu. Soalnya waktu nggak bisa dibeli. Ya, betul. Benar. Oke. Logika atau emosi? Logika. Wow. Kalau lagi me time, sukanya spend time di perpus atau di kamar? Kamar. Oke, biar sambil pas-pasan juga kayaknya ya. Oke, disorderednya itu aja sih. Bentar, gue ada notif nih, Rul. Notif apa tuh? Banyak banget ternyata ini pertanyaan dari Sobat Pijar. Coba Oke. dibacain dong dari kita siapa tuh? cobain, kita bacain ya tuh kan, jadi belibet gue nih. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih Kak. Pengalaman paling tidak terlupakan yang pernah Kakak Maria merasakan selama kuliah di New York. Oh iya, jadi salah satu pengalaman aku yang paling gak terlupain gitu ya pas aku kuliah di New York, itu saat aku menghadiri kelas psikologi kognitif, dan itu waktunya bertabrakan dengan waktu sholat maghrib. Sementara sebelum psikologi kognitif itu ada kelas lain yang aku harus hadirin. Dan untuk sholat maghrib itu aku harus jalan kaki jauh ke Islamic Center, balik lagi 20 menit. Jadi intinya aku selalu terlambat masuk kelas psikologi kognitif. Terus karena sering terlambat itu akhirnya aku minta izin ke dosennya, Bu mohon maaf saya selalu terlambat, hal ini karena saya harus sholat, kayak gitu kan. Oke. Tapi ibunya tuh daripada selama ini memprotes, ibunya sama sekali nggak memprotes, dan ketika aku bilang seperti itu malah ibunya makin antusias gitu. Oh kamu pergi ke Islamic Center ya gitu. Iya Bu, saya pergi ke Islamic Center gitu. Saat kamu sholat Jumat itu kamu lihat gak suka ada yang masang spanduk komunitas Yahudi mencintai tetangga Muslim. Iya Bu, saya tahu gitu. Itu dari sinagog saya loh. Masuk ke berita ini yang ini nih. Iya. Terus Kak. Jadi ibunya bilang kayak gini, ya itu dari sinagog saya loh gitu. Jadi beliau kan Yahudi ya. Dan akhirnya, oh jadi ibu itu dari sinagog ibu. Ya nanti kalau kamu lewat lagi, kamu kasih tahu mereka gitu ya. Ada salam dari saya semacam itulah gitu. Intinya kamu bilang kamu adalah murid saya gitu. Nanti mereka bakal antusias dengarnya gitu. So aku sholat Jumat lagi kan. Dan akhirnya aku nyapa mereka, ya mereka antusias juga. Aku foto-foto bareng. Itu jadi satu kenangan yang berharga buat aku karena itu menghapus kayak ada rasa takut, rasa kebencian, meskipun itu ada, bukan berarti itu nggak ada gitu, maksudnya, tapi rasa toleransinya juga jadi jauh lebih besar gitu loh. Rasa toleransi, rasa saling mengasihi satu sama lain, rasa saling respect gitu. Jadi lebih besar juga, lebih kuat juga. Dan itu juga komunitas itu, maksudnya mereka teman-teman dari sinagog yang masang spanduk itu juga alasan kenapa umi aku akhirnya ngizinin kuliah ke New York. Karena umi aku lihat kan ada video di media sosial di Instagram di mana teman-teman Yahudi itu nyebarin bunga mawar ke masyarakat Muslim yang lagi mau sholat Jumat. Umi aku lihat video itu akhirnya oke deh boleh Deta kuliah, manggilnya kan Deta ya, Dekonita. Oke deh boleh Deta kuliah ke New York, NYU karena umi lihat video ini bagus. Berarti aman ya. Iya, Berarti ketakutan orang selama ini juga jangan terlalu jadiin ini ya, apa namanya, bikin down gitu atau apa. Jadi jalanin aja ya. Ternyata nggak ngira juga tuh ada apa namanya. Ada hal yang semacam itu ya Kak. Toleransinya juga tinggi. Toleransinya berarti tinggi. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Dari Ririn. Kuliah di luar negeri bisa sambil kerja nggak sih Kak? Kalau misalnya kamu dapat beasiswa LPDP sama LPDP nggak dibolehin untuk mendapatkan pekerjaan, kecuali kamu dapat izin dari LPDP-nya. Kalau misalnya kamu nggak dengan beasiswa LPDP, mungkin beasiswa yang lain atau dana pribadi, kalau ke Amerika boleh, tetapi ada pelatihan yang harus kamu ikutin. Gitu, ada pelatihan yang harus kamu ikutin, dan selain itu juga kamu biasanya hanya boleh kerja di dalam kampus. Bukan di luar kampus karena kan mahasiswa internasional, kecuali dia udah bukan mahasiswa lagi dan udah bekerja di Amerika secara tetap gitu sih. Tapi kalau misalnya
ada nggak nih kan nggak boleh bekerja kalau apa namanya karena nggak dapat izin itu ya. Tapi ada nggak sih yang diem-diem gitu? Dia dari LPDP dia ambil kerja juga gitu? Ya sebenarnya mungkin nggak formal kali ya. Nggak formal gitu sih. Jadi dan banyak yang ngelakuin itu juga gitu. Dan kemarin juga sempet ramai isu just tip gitu kan, itu itu juga tergolong pekerjaan kan, tetapi akhirnya itu merugikan negara karena nggak bayar pajak dong ke negara gitu sih. Itu aji mumpung gitu bahasanya. Jadi itu mungkin jatuhnya nggak formal dan seseorang bisa bilang ini barang-barang pribadi saya gitu, so seringkali nggak terlacak gitu. Jadi sanksinya pun juga kalau kayak gitu bingung ya? Iya bingung juga sebenarnya. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir nih Kak. Dari Tri Kurnia, kuliah di New York itu beneran sebebas itu nggak sih Kak pergaulannya? Sebenarnya ini tergantung sama apa yang kamu cari pas kamu lagi ke New York. Jadi ada tulisannya Buya Hamka yang beliau ke New York gitu ya, ke Amerika, dimana beliau bilang nggak seperti apa yang beliau bayangkan gitu loh ternyata Amerika. Dan beliau malah ngelihat banyak orang-orang yang sangat mempraktikkan agama Islam gitu dengan di komunitas yang beliau temui. Dan yang aku temui juga seperti itu gitu, maksudnya aku hadir halakoh tiap malam Jumat gitu mah. Terus Jumat malamnya itu hadir youth program, jadi itu komunitas pengajian anak-anak muda yang keturunan warga Indonesia gitu. Terus juga ada sholat Jumat. Jadi ya sebenarnya tergantung apa yang kita cari gitu sih sama di negara tujuan itu gitu sih. So kalau kamu nyarinya like clubbing, kamu nyarinya night club gitu ya kamu bakal nemuin itu. Kalau kamu nyarinya ya komunitas-komunitas yang Islami, komunitas-komunitas yang itu bisa juga ya Kak ya. Ya kamu bakal nemuin itu tergantung sama yang kamu cari. Oke, tadi tuh banyak banget ya kita udah ngebahas informasi terkait LPDP. Jadi tips and trick untuk kuliah melalui jalur LPDP gitu. Ya, itu banget. Ya, mungkin kita rangkum sedikit ya Rul ya. Itu tipsnya apa aja sih Rul? Oke, jadi yang pertama itu jangan lupa tingkatkan skill bahasa Inggris karena itu penting banget. Itu udah nomor wahid pokoknya guys. Iya ya. Nah, itu mungkin salah satu caranya bisa ningkatin banyak belajar listening. Banyak belajar listening, terus abis itu kita juga harus coba mulai dikit tuh untuk niruin native speaker gimana cara ngomongnya supaya bener ya Rul ya. Siapin juga nulis tuh esai. Iya, betul. Dari jauh-jauh hari. Betul. Apa namanya, jangan sampai semua nggak balance gitu yang dipersiapkan, jadi harus balance yang dipersiapkan. Sama jangan lupa juga banyakin kegiatan, ikut magang, ikut volunteer organisasi, atau harus aktif lah pokoknya. Seminar. Ya betul pasti. Gitu. Jadi jangan lupa tuh kuncinya juga apa Rul? Kuncinya harus siapin disiplin. diri, harus disiplin, konsisten juga, sama jangan jangan overthinking kalau bahasanya sekarang tuh. Betul. Jangan kebanyakan mikirin hal yang belum tentu terjadi. Kemungkinan negatif tuh disingkirin aja, udah siapin apa yang sekarang dihadapi gitu guys. Oke, mungkin segitu aja dari kita ya Rol ya. Udah banyak banget informasi yang bisa informasi yang bisa dicatat, dipahamin gitu ya Rol. Kita harus beneran dicatat, dilakuin juga. Jangan nonton abis itu diem aja. Nggak bakal bisa dapat LPDP ntar. Jangan lupa tuh dipersiapin semuanya. Kita harus makasih banyak nih Kak Mariam. Terima kasih banyak Kak Mariam sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya, udah sharing-sharing ke kita. Wah, berguna banget buat kita, buat sobat-sobat pijar juga. Pengalaman sangat berharga yang bisa jadi pelajaran buat banyak orang yang membutuhkan. Amin. Semoga jadi pahala terus ya Kak ya. Nah, buat sobat pijar di rumah, jangan lupa pantengin terus sosmednya kita di @pijarsekolah Instagram dan juga di YouTube. Jangan lupa juga follow Instagramnya Kak Mariam @mariam.konita. Ya. Itu banyak juga tuh share-share tentang beasiswa ya gitu. Nah, kita udah di penghujung nih. Penghujung ya. Berarti waktunya apa, Ru? Waktunya kasih gimmick. Oke. Silakan Rui, gimmicknya. Tunjukkan gimmicknya. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Terima kasih. Iya. Mas Susis pamit ya. Terima kasih.